Tema kelima, mengulas isi buku. C. Menyusun ringkasan dari satu novel. Kompetensi inti ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan letakognitif sesuai dengan bidang dan linguistik kajian bahasa. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kompetensi dasar 3,9 menguraikan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan 1 novel. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari ini, peserta didik diharapkan mampu. Pertama, menguraikan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan 1 novel. Kedua, menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan ringkasan dari 1 novel yang dicana. Berikut paparan mengenai ringkasan. Pertama, unsur yang ditelah pengertian ringkasan penyajian sebuah teks dengan lebih singkat dari teks aslinya dengan memperhatikan isi dan urutan teks. Kedua, urutan yang ditelah urutan ringkasan-ringkasan harus berurutan sesuai dengan urutan kerangka aslinya. Ketiga, unsur yang ditelah manfaatnya. Ringkasan dapat menyelesaikan suatu masalah rumit dengan cara sederhana dan cepat karena telah mengetahui gambaran umum tentang suatu wacana atau peristiwa, baik itu dalam bentuk tulis maupun dalam masalah sehari-hari. B. Ringkasan dapat memperkuat saya kreasi dan konsentrasi penulis ringkasan tersebut. Keempat, ciri-ciri ringkasana. Urutan dari teks asli tetap dipertahankan. B. Menjabarkan keseluruhan isi. Kelima, langkah-langkah A. Membaca naskah soal. B. Mencatat gagasan utama. C. Menyusun ringkasan dalam kalimat. D. Jika gagasan panjang, ganyilah dengan suatu gagasan sentral saja. E. Besarnya ringkasan tergantung jumlah alinea dan topik utama. Contoh ringkasan novel. Novel Laskar Pelangi bercerita tentang kisah nyata dari 10 anak yang tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Gantung yang berada di Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Mereka bersekolah di sebuah SD yang bernama SD Muhammadiyah yang bangunnya nyaris roboh. Sekolah itu nyaris ditutup oleh Departemen Pendidikan Kabupaten Sumatera Selatan karena murid yang bersekolah di SD Muhammadiyah itu tidak berjumlah 10 anak. Sebagai persyaratan minimal, ketika itu baru 9 anak yang menghampiri upacara pembukaan. Ke-9 anak tersebut adalah Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, Kiong, Syahdan, Kucai, Borek, dan Tropani. Akan tetapi, tetap ketika Pak Harfan Effendi Nur Kepala Sekolah SD Muhammadiyah hendak berpidato untuk menutup SD Muhammadiyah, ada seorang ibu dan anaknya yang bernama Harun datang untuk mendaftarkan Harun ke sekolah SD Muhammadiyah tersebut. Jika tidak ada Harun, seorang anak berusia 15 tahun dengan keterbelakangan mental yang disekolahkan ibunya agar tidak cuma bisa mengejar anak ayam di rumah, tentu tidak pernah terjadi kisah ini. Akhirnya, SD Muhammadiyah tersebut tidak jadi ditutup dan Harunlah yang menyelamatkan SD Muhammadiyah tersebut. Dari sanalah dimulai cerita tentang mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan Effendi Nur, perkenalan mereka yang luar biasa. Seperti Ekion yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru mereka, Bu Muslimah, kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes kerasa oleh Kucai. Kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertarungan nyawa dari seorang anak yang bernama Lintang. Dia adalah salah satu anak dari nelayan yang sangat miskin. Setiap hari Lintang mengayuh sepeda sejauh 40 km jarak dari rumahnya ke sekolah. Rumah Lintang berada di desa Tanjung Klumpang, yaitu desa yang letaknya jauh dekat laut. Setiap hari Lintang melewati 4 kawasan pohon nipah yang tempatnya lumayan seram. Tidak jarang ada buaya yang melewati kawasan itu. Walaupun begitu Lintang tetap rajin dan semangat berangkat sekolah, tidak pernah bolos sekolah dan bertemu guru yang penuh kasih Bu Muslimah.
Bu Muslimah dengan penuh komitmen mencerdaskan anak bangsa dan sebuah nama Laskar Pelangi yang diberikan Bu Muslimah. Karena kesenangan mereka terhadap pelangi yang selalu mengadakan ritual melihat pelangi di sore hari dengan bertengger di pohon filisium yang ada di depan kelas. Susah senang mereka lalui walau di malam hari kelas mereka menjadi kandang sapi. Di SD Muhammadiyah itulah Ikal dan kawan-kawan memiliki segudang kenangan yang menarik. Seperti kisah cinta Ikal dan Aling. Pada mulanya Ikal disuruh bu guru membeli kapur di toko Aling. Ikal jatuh cinta pada kuku Aling yang indah. Lalu, ia tahu pemilik kuku itu Aling. Ikal jatuh cinta pada Aling. Namun, pertemuan mereka diakhiri Aling karena Aling pindah ke tempat bibinya. Suatu ketika datang anak bernama Flow, anak orang kaya, pindahan dari PT Timah. Ia masuk dalam kehidupan Laskar Pelangi. Sejak ada Flow di SD tersebut membawa pengaruh negatif pada teman-temannya terutama Mahar yang satu bangku dengan Flow. Sejak ada Flow nilai Mahar jelek, bu guru marah pada Mahar. Hari-hari mereka dihiasi dengan canda dan tangisan. Namun di balik semua itu, Lintang anggota Laskar Pelangi yang berjuang pada pendidikan perlu diacungi jempol. Ia rela menempuh jarak 80 km pulang pergi dari rumah ke sekolah agar bisa belajar. Ia tidak pernah mengeluh untuk sekolah. Ia harus melewati danau yang terdapat buaya. Lintang siswa yang paling cerdas. Terbukti saat Lintang mengikuti cerdas cermat, Ikat dapat mengalahkan DRS, Zulfikar guru sekolah PT Timah. Namun, diakhiri perpisahan Lintang yang jenius. Lintang dan kawan-kawan membuktikan bukan karena fasilitas yang menunjang yang membuat orang sukses atau pintar, melainkan kerja keras dan kemauan yang dapat mengabulkan keinginan seseorang. Setelah itu Bu Guru dan teman-teman Lintang mendapat kabar bahwa Lintang tidak dapat melanjutkan sekolah karena ayahnya meninggal. Tentu saja hal tersebut membuat sedih anggota Laskar Pelangi. Beberapa tahun kemudian, setelah mereka dewasa, mereka dapat pengalaman berharga dari cerita SD Muhammadiyah. Tentang sebuah persahabatan, ketulusan yang diperlihatkan dan dikenalkan Bu Guru, serta mimpi yang harus mereka wujudkan. Ikal mendapat beasiswa dan sekolah di Paris, sedangkan Mahar dan teman-temannya menjadi seorang yang membanggakan Balitung. Evaluasi. Pertama, tulis kembali cerita ringkasan Laskar Pelangi di atas. Kedua, carilah keunggulan dan kelemahan ringkasan Laskar Pelangi tersebut.